dari berbagai daerah telah hadir dan beraktivitas. Dan mohon doanya dari warga FIP, Taman Islamic Village, dan juga warga di dunia maya, di jagat sosmed, untuk mendoakan para santri. Mudah-mudahan niat kondisi mereka jaga Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kebutuhan kesabaran dalam mengikuti ilmu. Dan mudah-mudahan ilmu yang didapatkan di pesantren ini menjadi sebuah hasil manfaat bagi umat, bagi warga ICP dan umat Islam seluruh dunia insya Allah. Maka dari situ kami dari kajian kami yang diselenggarakan, yang penyelenggaraannya atas nama Hari Alhamdulillah, kemudian Sukamana Islamic Village dan DKM Al-Khairah, dan juga pesantren Darul Khair. Mohon banyak doa dari Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir di tempat maupun di jaga sosmed di dunia melalui Zoom ini. Insya Allah kajian ini akan diadakan selama setiap 1 bulan 1 kali di minggu pertama. Jika tidak ada perubahan, tapi insya Allah akan kita upayakan konsisten di minggu pertama setiap bulan. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa hadir mengikutinya. Kajian ini berepisode-episode, jadi tidak hanya 1 bulan 1 kali saja, ya, di bulan ini saja, tetapi akan berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Ya. Baik para ustaz, para guru yang sudah hadir dari warga FIP dan para hadirin yang sudah berada di Zoom, mudah-mudahan kajian ini bisa dinikmati oleh semuanya dan dapatkan hikmah dan apalagi dalam kajian ini yang dibawakan adalah materi tafsir Islami, sebuah materi yang kita butuhkan sebagai orang tua. Bagaimana cara mendidik anak? Jangan sampai kita memiliki pola yang salah atau meniru cara pengelolaan anak sebagai cara pertunjukan, dan tentu itu hanya datang dari Islam. Baik, tanpa panjang kalimat yang saya sudah bacakan sekarang, karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini untuk yang ketiga kalinya. Oh, pagi mah yang kedua ya, sebelumnya malam. Sebelumnya malam, kita sekarang pagi 2 kali sudah pagi untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kajian parenting, cara mendidik anak ala Rasulullah Muhammad SAW. Kali ini sangat penting karena ini bagian dari kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita, semuanya akan ditanyai nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang senantiasa kita ingat. Andai saja tidak ditanyai, mungkin kita nyantai-nyantai saja Pak, gak apa-apa. Tapi masanya ini nanti kita akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana penanganan atau cara kita mengkondisikan mendidik anak istri kita. Terutama kita Pak, memang ya sebagai kaum laki-laki yang itu sebagai
qawwam sebagai pemimpin di rumah tangga. Pemimpin pasti apa ya? Kalau pemimpin anak buahnya ada apa-apa kan pemimpinnya biasanya yang akan ditanyai. Nggak kayak yang lain itu kadang-kadang ada hal apapun malah anak buah yang disalahkan. Justru pemimpin yang bertanggung jawab itu ya pemimpin dulu. Kenapa anak buahnya salah misalnya? Maka pemimpinnya dulu yang akan ditanyai. Nah, ini adalah episode ketiga, jadi nanti kita juga tentu karena ini formatnya bedah buku, ada pembahasan-pembahasan yang bisa jadi belum sampai kita bahas dan ini kait mengait satu dengan yang lainnya. Karena sebelumnya juga ada yang nanya, kok ini belum dibahas, padahal ini penting ya. Katanya sabar, karena memang ini judulnya juga bedah buku. Bedah buku ya berarti sesuai dengan babnya yang sedang kita bahas, tidak loncat-loncat. Nah, yang awal dulu sudah disampaikan bahwa di pertemuan awal disampaikan bahwa buku ini adalah buku yang akan membahas masalah pendidikan anak sampai usia balik ya. Begitu balik berarti tidak tercakup nanti dalam pembahasan buku ini. Kemudian yang kedua sudah disampaikan bahwa orang tua, baik ayah, baik ibu, baik kakak, atau mungkin saudara-saudara yang melingkupinya, itu akan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan anak. Karena apa? Karena anak yang masih belum jauh jangkauannya, tentu akan melihat apa yang ada di sekitarnya, akan melihat kebiasaan ayahnya, akan melihat kebiasaan ibunya, bahkan akan melihat kebiasaan saudara-saudara dekatnya. Apa saja kebiasaannya? Ya kalau misalnya kebiasaannya yang dulu sudah sampaikan, main HP terus, ya anak pun akan mencerna itu. Anak akan melihat dan ya, otomatis dia pun akan meniru apa yang dilihatnya selama ini, apa yang didengarnya selama ini. Kalau cara ngomong kita, cara berbicara kita bahasa Indonesia, maka anak kita pun akan bahasa Indonesia, gitu kan ya. Kalau anak di keluarga kita itu dibiasakan dari kecil dengan bahasa Sunda, bahkan bahasa Sunda yang bagus, guru saya misalnya membiasakan di rumah itu bahasa Sunda yang halus gitu ya. Sampai sekarang ketika komunikasi bagus bahasa Sundanya. Sementara kita yang orang Sunda kadang-kadang juga nggak bisa komunikasi dengan anak dengan bahasa Sunda. Karena apa? Karena tidak dibiasakan begitu. Yang buruk pun sama ya, kita membicara, kadang kan kita tidak sadar ya, eh, kita orang tuanya ikut, mohon maaf misalnya menggibah segala macam kan begitu ya, anaknya kita marahi padahal mereka anak-anak itu sedang dalam proses tumbuh ya, ketika bagaimana menyikapi anaknya yang mohon maaf misalnya masih pipis di celana misalnya ya, masih makannya minta disuapin, kemudian kita sikapi dengan cara yang tidak baik ya, dengan cara marah-marah terus begitu, maka anak pun akan tumbuh dalam nuansa seperti itu. Maka kemungkinan besar dia kejiwaannya pun akan tumbuh dalam suasana seperti itu. Nah, kemudian yang minggu kemarin sudah kita bahas adalah memilihkan seorang istri. Ini pun dibahas spesifik sekali. Kenapa? Karena memang seorang istri nanti ketika nikah tentu akan menjadi seorang ibu nantinya. Ketika menjadi seorang ibu, maka kedekatan antara anak yang pertama pasti dengan ibunya, paling dekatnya itu. Bapaknya pasti banyak keluar untuk nyari nafkah, untuk segala macam. Maka hal yang pasti kedekatan itu adalah dengan seorang ibu. Maka ibu akan memiliki posisi yang sangat penting dalam mendidik anak itu. Makanya misalnya nanti ini yang masih muda-muda rata-rata masih belum nikah kan ya? Ustaz Jun udah nikah belum? Belum ya, belum 2 kali.
Nah, itu memiliki peran yang sangat penting gitu ya. Peran yang sangat penting dalam hal apa? Dalam hal nanti pendidikan anak. Karena tadi bagaimana seorang ibu itu mengkondisikan anaknya yang masih bayi terus bertumbuh, itu bahkan kita sampai usia SD kelas 6 sekalipun mungkin akan lebih dekat tetap dengan ibunya. Biasanya begitu, itu alamiahnya begitu. Kenapa? Karena ya ibu adalah orang yang paling dekat dengan anak-anak kita itu. Terus gitu ya. Maka dalam hal ini eh, harus diperhatikan dari sejak awal bibitnya gitu ya, bibit nih. Mau bibit yang bagus enggak nih? Kalau bibitnya mau yang bagus, kalau buahnya ingin yang bagus, bibitnya tentu harus diperhatikan. Jangan sekedar eh, lihat fisik saja. Fisik silahkan dilihat, karena memang itu juga dianjurkan. Tapi ada juga yang tidak boleh terlupakan dan itu adalah hal yang paling utama adalah masalah agamanya. Maka ini penting karena fisik itu sebentar juga akan berubah. Bahkan misalnya di kasus kita dengar terakhir-terakhir sekarang ya, gimana seorang artis yang begitu apa kinyis-kinyis gitu ya, luar biasa gitu. Tapi ternyata bermasalah juga dalam kehidupan rumah tangganya. Itu tidak menjamin hal-hal yang eh, apa yang sifatnya fisik eh, tidak selalu menjamin. Bahkan memang itu bukan. Bahkan banyak yang terjebak karena urusan fisik yang ujung-ujungnya melupakan masalah agamanya, yang akhirnya eh, esensi untuk mendapatkan sakinah dalam kehidupan rumah tangga itu tidak didapatkan. Jadi yang masih muda silahkan cari yang bagus, yang sesuai gitu ya. Tapi kemudian yang paling utama jangan sampai lupa untuk urusan agamanya ya. Salah lima gitu ya. Kira-kira ini yang muda-muda kan kalau sudah bicara yang satu ini seneng gitu ya. Nah kemudian untuk pagi ini kita akan berbicara tentang pahala menafkahi istri dan anak. Ya, eh, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi tentu dalam kehidupan rumah tangga salah satu kewajiban kita sebagai bapak-bapak, orang tua gitu ya, adalah bagaimana menafkahi anak istri kita. Kalau misalnya tidak dinafkahi, maka pertama tentu jelas berdosa, yang kedua tentu ini akan merusak rumah tangga. Ini pasti akan merusak rumah tangga. Maka ini harus betul-betul diperhatikan oleh kita. Meskipun memang untuk kondisi sekarang berat sekali ya, untuk mencari nafkah itu berat gitu ya. Apalagi dalam kondisi PPKM, dalam kondisi pandemi, untuk yang bermata pencaharian mencari nafkahnya itu dengan kerja harian, itu Masya Allah ya, banyak yang terganggu gitu. Sehingga bisa kita lihat bagaimana di medsos, banyak orang-orang yang ya Allah gitu ya, kasihan sekali. Karena apa yang dia dapatkan hari ini sekedar buat makan untuk besok. Hari ini gak nyari nafkah, besok susah untuk menghidupi anak istrinya. Memang ini bukan saat yang mudah ya, tapi ini saat yang memang berat. Di tengah kalau kita kerja juga, kerja di pabrik gitu ya, dengan undang-undang yang baru juga tidak nyaman gitu ya. Hanya kebanyakannya jadi kontrak setahun, baru kontrak sudah kita juga mikirin setahun lagi nanti gimana gitu ya, apa masih kontrak lagi apa enggak, udah mendekati detik-detik kan mulai tegang ya. Ini teman-teman tegang gitu, lanjutin enggak gitu ya. Ada yang sudah pamitan juga gitu ya. Wah, kayaknya agak lanjut ini, mau pulang pokoknya mah gitu ya. Ada yang begitu. Ya wajar gitu, itu hal yang wajar. Nah, kenapa demikian? Ini akan berbalik. Kenapa terjadi demikian? Karena ada undang-undangnya, ya. Sudah undang-undangnya. Pokok pangkalnya itu di situ. Ya, ketika undang-undang sudah diteken dan itu akhirnya sangat berimbas dengan pola kerja yang ada saat sekarang ini.
Jadi memang dalam kehidupan yang kapitalistik seperti sekarang, maka yang punya duit yang biasanya pasti akan banyak memiliki kesempatan akses mendapatkan uang yang banyak. Kan gitu ya, karena aturan bisa dimain-main lah gitu ya, bisa cincai aja yang gitu-gituan. Kita yang banyak jadi korban. Inilah ketika misalnya sampai dalam tataran yang besar, bukan hanya rumah tangga, dalam tataran ngatur usaha saja, ngatur bisnis saja, ngatur negara saja, kalau tidak sesuai dengan aturan Islam, gini rasanya kita itu berat. Ya kalau kontrak terus, masa mau kontrak terus kan? Nggak ada jenjang karir nanti ke sananya. Kalau tidak ada jenjang karir kan lama-kelamaan tenaga kita juga makin lemah, tenaga kerja yang baru makin banyak, salah-salah dikit kan kita dilepas. Kemarin saya lagi beli makanan, ada 2 orang lagi ngobrol gitu. Tapi ngobrolnya kenceng, saya gak sengaja nguping, gak nguping diem-diem nggak, karena lagi ngantri aja, dia ngobrol gitu ya. Dia nampak dari pembicara itu pembicaraan yang penuh kekhawatiran gitu ya. Dia membicarakan temannya yang katanya memang ada beberapa kesalahan, terakhir itu salahnya hanya telat 1 menit, langsung SP3 katanya. Waduh, kata saya, tapi saya gak ikut nimbrungan, gak ikut nimbrung ngobrol ya. Ya Allah, cuma ya, dalam hati ngelus dada aja ya Allah, sampai segitunya kah gitu ya. Tapi ya ini realita ya, ini realita yang ada saat sekarang ini. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sekarang kita masuk bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Nah, nafkah ini tentu akan memberikan peran yang sangat penting, akan memberikan pengaruh yang signifikan buat, kalau dalam konteks kita pagi ini berbicara adalah dalam konteks pendidikan terhadap keluarga, terhadap anak-anak. Pertama, tentu dari sisi halal dan haramnya ya. Kalau kita sudah membiasakan memberikan nafkah dengan nafkah yang haram, tentu ini juga akan ikut mempengaruhi kondisi keluarga. Karena apapun juga yang haram pasti tidak akan menimbulkan kenyamanan, pasti tidak akan menimbulkan ketenangan. Ketidaknyamanan, ketidaktenangan orang tua karena dia mencari nafkah dengan cara yang haram, tentu itu akan sangat mengganggu suasana di keluarga, di rumah. Belum lagi sisi yang lain itu tidak akan mendatangkan keberkahan ya dengan cara seperti itu. Maka dalam hal ini yang ada paling depan sebenarnya untuk mencari nafkah itu adalah seorang suami, seorang bapak. Karena bebannya ada di situ. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Bahkan di sini disampaikan bagaimana cara kita ini memberikan kepada anak. Anak kan butuh juga jajan gitu ya. Keluarga juga sama. Maka berikanlah kepada mereka, khususnya kepada anak-anak, tidak berlebihan juga tidak kekurangan. Kalau berlebihan atau nanti juga kekurangan, kalau berlebihan gitu ya, nanti dia biasanya nggak terlalu eman-eman dengan hartanya itu. Terus gitu ya. Saya juga pernah mendapatkan keluhan dari seorang suami. Waduh katanya, ini uang habis-habis terus gitu ya. Padahal gajinya lumayan Pak. Di sebuah perusahaan di BIC. Di sebuah perusahaan BIC. Gajinya lumayan, tapi ini habis-habis terus Kang. Gimana ini? Emang kenapa kata saya itu? Karena memang istri saya itu dulunya sama orang tua itu ini orang kaya, istrinya itu keluarga orang kaya, banyak dikasih uang. Jadi kalau jajan itu bahasa Sundanya royal gitu ya. Apa sih Pak Arif royal teh? Hambur gitu ya, gak mikir lagi prioritas. Kenapa uangnya banyak kok? Ya bagus, pokoknya pengen apa? Wah, share gitu, gitu ya. Udah gak mikirin prioritas. Pokoknya kalau diinginkan, langsung beli. Ingin apapun beli aja terus semuanya. Ya, ternyata itu berdampak gitu dalam kehidupan dia itu. Kenapa? Karena ini dari awal tidak terbiasa
memberikan prioritas mana yang harus dibelanjakan. Sementara kadang-kadang kan kondisi ekonomi tidak selamanya di atas, ada juga dalam kondisi-kondisi di bawah. Kalau kondisi-kondisi di bawah, maka ini harus diprioritaskan. Ini mainan buat anak-anak. Ya, kalau yang banyak duitnya kan mau berapapun tebak aja kan, beli, apalagi sekarang gampang online, berapa? 2 juta beli. Gitu ya. Coba kalau kita buat beli sekali belanja 2 juta mainan, gimana gitu ya untuk ukuran kita. Ya untuk ukuran yang lain, Pak Agus mungkin tenang-tenang aja Pak Agus ya. Gitu ya. Kalau kita mah berat gitu ya. Nah, ternyata memang untuk merubah pola ini juga butuh waktu, gitu ya. Dan kalau nggak sabar-sabar, ini juga akan menimbulkan masalah nanti suasana di rumah itu. Kenapa? Karena memang untuk merubah kebiasaan itu tidaklah mudah, ya, agak-agak berat juga. Nah, yang kedua juga tidak terlalu sempit. Kalau memang uangnya ada, jangan juga terlalu apa namanya, susah-susah juga kita ngasih ke anak. Kenapa? Karena itu juga akan menimbulkan karakter anak, kemungkinan dari awal akan menimbulkan karakter yang agak-agak susah mengeluarkan uang, alias pelit gitu ya, alias pelit. Maka di sini sampaikan cukup saja, biar dia juga tidak terlalu royal, tidak terlalu boros dalam urusan uang, dan juga biar dia juga tetap sikap dermawannya juga ada. Ya, sikap dermawan ada. Yang itu juga sebenarnya harus kita tanamkan dengan anak-anak. Coba Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau misalnya anak-anak kita itu suka menjadi orang yang dermawan, sekarang kita rasakan, kita udah orang tua ya Pak ya, kita rasakan dengan tetangga, dengan teman kerja di tempat-tempat manapun. Bagaimana kalau misalnya ada orang yang dermawan, Pak? Senang tidak Pak kira-kira? Kalau misalnya ke orang yang dermawan, kita akan senang, akan banyak orang menjadi dekat dengan dia, yang dengan itu juga akan menjadi penstabil dalam suatu lingkungan. Uangnya banyak, dianya dermawan, Pak. Terus ngasih. Dan sebenarnya itu juga akan menjadikan anak kita juga menjadi anak-anak yang nanti akan tumbuh menjadi anak-anak yang dicintai oleh lingkungannya, dicintai oleh teman-temannya itu. Jadi sebenarnya ketika kita juga menanamkan sikap yang demikian dalam konteks nanti anak-anak kita itu sedang nanti tumbuh menjadi orang yang dewasa, maka nanti dia itu akan diterima, mudah sekali diterima oleh lingkungannya. Terlepas dari itu, tentu bukan karena itu, tapi karena memang ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sisi yang lain, memang Rasul pun menyampaikan tahadu, tahabu, saling menghadiahi ya, akan memunculkan rasa saling mencintai. Coba Pak gitu ya, dengan tetangga saling menghadiahi, ada makanan sedikit kita kasih, ada oleh-oleh dikit kita bagi, ada sayur, kebetulan lagi ada rezeki, ada bonus nyayur agak banyak kita bagi ke tetangga. Coba nanti kita akan merasakan gitu ya, akan merasakan suasana yang nyaman dalam sebuah lingkungan ketika sudah tahadu, tahabu, saling menghadiahi, maka akan muncul rasa saling kasih sayang. Coba apa ya, nanti begitu ya, sama teman-teman juga sama kan, gitu ya, ada makanan, mungkin tidak terlalu urusan besar kecilnya, tapi perhatiannya itu yang akan membekas pada seseorang itu. Nah, bahkan ini pun memiliki keutamaan. Ketika kita memberikan nafkah kepada anak istri kita, sampai Rasulullah Muhammad SAW pun bersabda, qala Rasulullah SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajron lalladzi anfaqtahu ala ahlik. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, 1 dinar
yang engkau sedekahkan untuk orang miskin, 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Jadi kalau misalnya mau dibanding-banding ketika kita ngasih, gitu, memang duitnya cuma 1 dinar, 1 dinarnya gitu ya, mana yang akan diutamakan? Sementara ini banyak yang membutuhkan. Maka kewajiban utama kita tentu adalah kepada keluarganya, ya. Pada keluarga kita, ya sudah, ini kita infakkan. 1 dinar itu berapa Pak ya? Kalau sekarang, kira-kira berapa 1 dinar itu? 1 dinar itu 4/4 gram emas. 4/4 gram emas. Kalau diuangkan sekarang berapa? 1 gram berapa Pak? 900 ya. Kali 4, ya 6. 36 ya kurang lebih 4 juta lah gitu ya. Kurang lebih 4 juta kurang dikit. Itu besar Pak, 1 dinar itu. Nanti dalam mata uang Islam itu ada dinar, ada dirham. Dinar itu mata uang emas, yaitu 1 dinar 4,25 gram emas. Kemudian ada yang untuk pecahan yang kecilnya ada perak Pak. Perak 2,965 gram perak. Kalau perak berapa harganya Pak? Gak terlalu nyimak ya. Kalau perak mah jarang sih. Kalau emas ini banyak Mas. Ada Mas Aliman, ada Mas Aris gitu ya. Banyak Mas. Wah, kita gak bakalan kekurangan gitu ya. Di Freeport sih diambil gitu sama Amerika sana gitu ya. Kita kekurangan emas di situ. Tapi kalau di Jawa ini banyak emas, Mas. Kalau di Sunda mah AA gitu ya. Banyaknya bukan emas, Mas. Nah, jadi padahal Bapak Ibu hadirin secara beban tanggung jawab gitu ya. Ya wajar-wajar atau ya kita sebagai kepala rumah tangga membiayai anak istri kita. Wajar gitu kan ya. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak begitu. Tetap ini menjadi sesuatu yang dihitung, bahkan hitungannya lebih oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Hitungannya lebih gitu ya. Jadi ketika kita misalnya ngasih nafkah, Ustadz Tri ngasih nafkah, kita semua ngasih nafkah, Ustadz Jun, Pak Asep gitu yang ngasih kepada keluarga, kalau kita kan ya wajar-wajar lah gitu kan ya. Tapi bagi Allah tidak hanya wajar-wajar saja, tetap itu pun ada hitungan pahalanya yang bahkan tadi lebih utama, lebih afdal lagi ketika kita memberikan nafkah kepada keluarga itu. Nah, dalam hadis yang lain disampaikan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala innaka mahma anfaqta ala ahlika min nafaqatin fa innaka tujaru fiha hatta luqmati tarfa'uha ila fi imra'atika. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apapun yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, niscaya engkau mendapatkan pahala padanya. Walaupun hanya sekedar sesuap makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Jadi Bapak, Ibu hadirin Allah, memberikan sesuap makanan kepada istri pun dihitung ya. Kita kan nyuapinnya pas dulu aja ya. Pas saat pengantin baru saja. Sekarang boro-boro nyuapin Pak ya. Nyuapinnya ke anak, ke cucu ya. Lah udah gede lah gitu ya. Nanti yang muda-muda juga sama gitu ya. Awal-awal ya begitu. Udah setahun 2 tahun ya biasa gitu ya. Tapi maksudnya bukan masalah di suapannya itu. Tapi tadi senilai itu pun, sekecil itu pun, masa kita coba misalnya, ada nggak yang beli ke warung makan, beli nasi, berapa Mas? 1 suap. Kan nggak ada gitu ya, gimana menghargakannya gitu ya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekadar 1 suap itu pun diberikan nilai, diberikan pahala yang tidak akan disia-siakan. Jadi ini ladang kita banyak beramal ya, ladang kita banyak beramal.
untuk ke keluarga kita itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi sekali lagi bahwa pembicaraan kita pagi ini adalah bagaimana bahwa kita itu berpahala sekali untuk ketika memberikan nafkah kepada anak istri kita, bukan sekadar kewajiban moral kita, ya. Tapi kalau misalnya kewajiban moral ya pasti gitu ya, orang eh, hewan pun kan ya orang tuanya ngasih gitu kan ya, udah gak ngerti. Tapi kita niatkan bahwa ini betul-betul kita ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap suapan itu juga akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan disampaikan oleh Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ahadukum maghmuman mahmuman, kana afdhala indallahi min alfi tarbatin bisayfin fi sabilillah." Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada seorang dari kalian meninggal dunia dalam keadaan hatinya bersedih, maka itu lebih baik di sisi Allah daripada 1000 pukulan pedang di jalan Allah. Jadi Pak, kalau misalnya memang kita misal dalam kondisi sekarang ini sangat susah kita itu mencari nafkah. Susah sekali. Tapi tetap kita bersabar. Yang ketika dalam kondisi susahnya itu ada yang pergi pagi, pulang sore, ada yang pernah ngobrol itu Pak bawa tukang sate Pak. Dulu saya di Purwakarta ada tukang sate dipikul Pak. Tukang sate itu dipikul, saya tanya, Bapak dari mana ini? Dari mana Pak kira-kira? Dari Pleret Pak, betul itu. Di Pleret ke Purwakarta kota dipikul itu. Ya Allah ya Rabbi. Berapa kilo itu Pak kira-kira? Dipikul Pleret Purwakarta itu. Itu kan jauh, lumayan untuk ukuran jalan kaki, apalagi sambil mikul. Saya tanya pulang jam berapa, Pak? Kira-kira kalau pulang kembali ke rumah setelah berkeliling sekitar jam 1 atau jam 2 malam. Berangkat jam 8 pagi dari rumah melangkah itu. Ya, di rumah dibantu sama keluarga untuk menyiapkan itu. Ya Allah ya Rabbi, kata saya luar biasa Pak. Ada juga yang seperti itu. Saking beratnya Pak, saking susahnya. Meskipun kata dia sih enteng-enteng saja. Kenapa? Kalau udah biasa. Tapi kan usia tidak akan bisa dibohongi kan. Lama-lama juga akan surut tenaganya. Terus begitu akan surut. Itu jauh sekali untuk ukuran seperti itu. Ya, kalau sekarang pakai motor gampang. Tapi dia kan nggak pakai motor kan gitu ya. Jalan kaki ini bener-bener. Dan udah mulai sepuh, udah sepuh. Mungkin usianya hampir 50-an. Hampir 50-an. Nah, Bapak Ibu Hadirin. Nah, kalaupun misalnya sampai seorang itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesedihannya ketika mencari nafkah, asal tadi apa? Jangan lupa nyari nafkahnya dengan cara yang halal gitu ya. Barang-barangnya pun dengan cara yang halal gitu ya. Kalau misalnya nanti bersedih saat aduh nih gak dapat terus ini korban ini ketika udah nunggu malam-malam di tempat yang sepi ini. Misalnya begal gitu ya. Ya nggak dapat gitu ya. Sedih ke rumah, apalagi misalnya sedih saat digebukin orang ya enggak ya. Gitu. Tapi yang dapat tadi ketika memang dia mengusahakan dengan cara yang halal tentu ya. Terus juga sisi yang lain jangan juga melupakan kewajiban-kewajiban kita. Karena juga ada Pak ya Allah gitu udah capek begitu. Saya lihat oh, ini sholat juga enggak, datang waktu sholat malah enggak sholat gitu ya. Ya Allah ya Rabbi. Jadi hal kewajiban yang lain juga jangan sampai dilupakan, nanti besarnya pahala saat mencari nafkah akan ditimbang dengan dosa yang lain karena meninggalkan kewajiban, nanti tekor juga pahalanya itu. Nah, jadi memang ini butuh kesabaran lebih ya buat kondisi kita, bapak-bapak, saat kita mencari nafkah dalam kondisi
yang berat kapitalistik seperti saat sekarang ini berat. Ya, kadang naik sih naik gajinya, tapi kebutuhan kita juga naik ya. Ya, mau istri melahirkan saya nggak tahu jadi apa nggak. Misalnya mau istri melahirkan nanti dipajak gitu ya. Mau apa lagi? Pendidikan dipajak juga gitu ya Allah. Gitu kan itu akan makin mahal. Kemudian eh, Rasul pun bersabda, "Thalabul halali fardhah." Bahwa mencari nafkah yang halal hukumnya adalah wajib, ya, wajib. Kalau wajib, Pak, berarti kalau kita tinggalkan berdosa apa tidak? Berdosa gitu ya. Kalau hukumnya wajib itu maka ketika ditinggalkan berdosa. Terlepas ya mau kewajiban mau cara mencari nafkahnya seperti apa. Mau ada kesempatan di pabrik mangga, di perusahaan mangga, jualan mangga, apapun juga mangga. Yang penting adalah halal. Saya dulu naik kereta, ada seorang di sana teman duduk sebelum masa pandemi, jauh sebelum pandemi. Saya ngobrol dengan si bapak-bapak itu. Ngobrol intinya sampai juga pembicaraan ke masalah nafkah. Bapak kerja di mana? Kata dia, Pak, saya itu pekerjaannya hina. Kaget juga gitu. Maksud Bapak hina itu apa? Ini lumayan agak panjang pembicaraan dari Purwakarta sampai ke arah Bandung, lupa dia turun di mana. Saya itu penjual keliling, penjual apa itu jagung rebus kan ada Pak ya, jagung rebus keliling. Jadi dia ada bosnya, mangkal di sebuah tempat, barang-barang di situ biar murah kontrakannya, karena barang-barang nanti dia setiap sore atau tergantung jadwal masing-masing keliling. Dia katakan, saya ini pekerjaannya hina. Kita tanya, loh, kata saya Pak, ini bukan hina, ini mulia. Yang hina itu bukan ukurannya duit, bukan ukurannya kantoran, bukan ukurannya pakai jas, pakai baju yang bagus. Tapi yang pertama jadi ukuran itu adalah halal dan haramnya. Ketika itu adalah pekerjaan yang halal, maka itu adalah pekerjaan yang mulia. Untuk apa duduk di atas kursi yang nyaman? Untuk apa duduk di dalam ruang yang ber-AC? Naik turun mobil yang mewah, tapi dia mencari nafkah dengan cara korupsi, seperti hal yang sekarang luar biasa korupsinya. Ya, ada bansos aja dikorupsikan sekarang ya. Nauzubillah min dzalik. Maka itulah pekerjaan yang hina sebenarnya. Ketika dia mencari nafkah dengan cara yang haram, dengan cara korupsi, dengan cara manipulasi data dan yang lain sebagainya yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pekerjaan yang hina itu di situ ya. Jadi jangan kita terpukau dengan penampilannya. Di perusahaan juga sama. Ngobrol-ngobrol dengan teman. Kalau saya itu mau, kata teman saya itu, ini kan dia bagian processing, order barang-barang dari luar negeri. Kalau saya itu mau satu item saja masuk kantong itu bisa sampai 50 juta. Satu item. Ya Allah, kata saya, ngiler juga Pak ya. Iya, itu ya, ngiler. Kata dia, satu item itu bisa. Jadi kalau misalnya saya mau gonta-ganti mobil per 2 bulan, insya Allah bisa. Kalau mau dengan cara seperti itu. Tapi saya tidak mau. Ketika ada penawaran barang, dia dengan kemampuan melobinya sampai mendapatkan barang yang murah, sampai yang pihak penjualnya pun terheran-heran. Kok ada orang yang kayak gini? Dia dengan pihak luar negeri, Pak. Kok ada orang kayak gini? Kata teman saya tidak mau. Ini bukan hak saya, maka semua masuk ke perusahaan. Jadi perusahaan mendapatkan harga yang murah. Dan dia tidak mendapatkan apapun dari itu, cukup bagi dia gaji yang sudah ditekan kontrak sejak awal. Itu yang halal, Pak. Kalau mau, tadi sampai dia nanti, pokoknya mungkin per 2 bulan saya mampu lah untuk gonta-ganti mobil itu. Karena memang dia posisinya cukup strategis. Tapi dia nggak mau. Nah, karena tadi, bahkan dalam
hadis yang lain Pak disampaikan bahwa nafkah setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka api neraka lebih afdol menjadi bagiannya. Ini ngeri sekali, Pak. Orang sekarang nggak mikir lagi surga dan neraka, Pak. Yang penting duitnya banyak. Yang penting dapat fasilitas yang mewah saat sekarang ini. Jadi Bapak Ibu hadirin Allah, maka mencari nafkah yang halal itu adalah wajib. Man mata kalla fi talabil halali mata maghfuran lahu. Barang siapa yang meninggal dunia dalam mencari nafkah yang halal, maka dia meninggal dunia dalam keadaan diampuni. Ya Pak, insya Allah yang ketika dia mencari nafkah yang halal, maka dia pun akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari awal niatkan beribadah ya Pak ya. Saat kita nyari nafkah itu bukan tadi sekedar kewajiban moral kita saja sebagai kepala rumah tangga, tapi ini adalah juga dalam rangka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau misalnya kebetulan ada seorang istri yang dia juga punya harta. Mungkin hartanya hasil celengan dari suaminya, hasil warisan dan yang lain sebagainya, kemudian diberikanlah kepada suaminya. Karena dulu juga ada dalam kondisi suaminya kena PHK, kemudian istrinya yang ada peluang karena dia pandai ngajar, buka bimbel lah di rumah, dapat lumayan, dan itu akhirnya dia sampaikan lah itu kepada, dalam kondisi begitu ya, disampaikan kepada suaminya, disampaikan juga kepada anak-anaknya. Dan itu berpahala insya Allah dengan cara pemberian seperti itu. Meskipun tetap harus kita pahami bahwa kewajiban mencari nafkah dalam konteks rumah tangga, maka kewajiban itu adalah ada pada suami ya, bukan pada istri. Tapi ini ketika misalnya dia memiliki harta dan mau memberikan kepada suami ataupun kepada anaknya, maka itu pun tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu juga tetap akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Jadi dalam pembahasan kita pagi ini adalah bahwa memberikan nafkah kepada istri dan anak itu adalah berpahala. Jadi Bapak, ketika sekarang kita mau mencari nafkah, dari awal kita niatkan ini adalah dalam rangka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dapat dua Pak, pahala dapat, uang juga dapat gitu ya. Nah, ke ibu-ibu yang kebetulan hadir misalnya di Zoom, di ruang Zoom saat sekarang ini, maka ingatkan kepada para suaminya biar berangkat dengan niatan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa dikasih kopinya ya kalau mau berangkat kerjanya, atau apapun juga yang bisa menjadikan hati suami juga nyaman saat berangkat ke tempat kerja. Doakan dengan doa yang terbaik oleh anak istrinya ya, antara dengan sikap muka yang baik juga biar nyaman nanti ketika ada di kantornya, karena tidak jarang kondisi di rumah akan mempengaruhi kejiwaan sang suami saat sedang mencari nafkah di tempat kerjanya. Kadang-kadang kalau hatinya sedang tidak enak kan ke bawah-bawah juga nanti urusan kerjanya jadi gak nyaman. Baik, itu yang bisa disampaikan untuk pagi ini. Kalau ada pertanyaan boleh. Yang di Zoom ada Ustadz Aris ya. Silakan Ustadz Aris yang ngecek-ngecek di sana karena saya nggak bisa langsung ngecek. Kalau di sini juga ada pertanyaan, silahkan langsung aja ke saya disampaikan. Ustadz Aris silahkan. Iya, baik Ustadz. Ini ada satu pertanyaan yang masuk. Saya bacakan Ustadz ya. Ya silakan. Ustadz izin bertanya, jika ada seorang suami muslim bekerja di bank atau leasing, tapi di bagian security, bagaimana hukumnya? Mohon pencerahannya agar rizki untuk keluarga menjadi berkah. Syukron. Ya. Itu Ustadz, pertanyaan pertama. Baik, ada pertanyaan yang pertama. Jika ada, saya ulang lagi Ustaz Aris ya, karena di sini nggak dengar ini pertanyaannya. Jika ada seorang suami yang bekerja di bank, di
perusahaan leasing, tapi tidak terkait langsung, dia bagian security-nya, ya bagian security. Apakah halal ataukah tidak ketika bekerja di sana, yang kebetulan suaminya ditempatkan. Biasanya kan security berbeda ya, beda perusahaan, biasanya dari yayasan atau dari perusahaan yang mengelola jasa keamanan, biasanya begitu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pertama kita pahami dulu bahwa memang untuk bank yang ada saat sekarang ini, yang di situ ada pengelolaan keuangan dengan cara ribawi, maka jelas itu adalah haram ya untuk pekerjaan di sana. Maka nih adik-adik, mas-mas gitu ya, yang punya uang nanti juga di bank, ada lebihnya jangan diambil. Carilah bank-bank yang memang tidak memberikan kelebihan dari sisi bunga, ataupun bahkan bagi hasil pun itu masih bermasalah kalau menurut saya, ketika saya juga pernah coba nyari untuk nyimpen, kadang kita kan buat jualan kalau saya mah gitu kadang-kadang ya, buat via bank pasti di situ. Nah ini cari ya yang aman ya. Kemudian tadi leasing juga sama ya, itu juga tidak dihalalkan dengan cara-cara seperti itu. Kita ngambil motor, ngambil mobil, dan nanti detailnya mungkin setiap hari Senin juga ada kajian ekonomi ya Ustadz ya. Bisa nanti Bapak-Bapak ikuti juga beserta guru saya Ustadz Abu Hamzah, yang akan detail membahas masalah-masalah muamalah yang syar'i itu seperti apa. Tapi intinya untuk leasing juga itu tidak halal ya dengan cara seperti itu, karena di situ ada dua akad gitu ya, di mana akadnya ya jual beli, ya juga soal pinjem gitu. Ketika selesai cicilannya maka akan jadi dianggap selesai jual belinya. Kalau tidak selesai cicilannya itu dianggap sewa, diambil lagi kendaraannya itu. Maka itu yang tidak diperbolehkan. Jadi itu juga tidak diperkenankan dalam syariat Islam dengan detil-detil dari praktek leasing yang ada saat sekarang ini dan ribawi. Nah, bagaimana dengan tadi security? Untuk security ini memang tidak terkait langsung. Ketika dia jangan ikut terlibat ya dalam proses transaksinya. Karena kalau misalnya saya juga suka ke bank, justru security itu kadang fungsinya tidak sekedar sebagai security, tapi juga membantu ya pencatatan segala macam dari urusan di tellernya itu ya, itu nggak boleh. Kalau mau security saja ya, cukup di depan saja dia menjaga keamanan dan menjaga keluar masuk kendaraan dan yang lain-lainnya yang memang menjadi job dari security awal di sana. Meskipun tentu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau kita mau betul-betul nyari yang aman, ini saya baca di pendapat ulama juga ya, bahwa kalau memang tadi murni hanya di situ kita pekerjaan yang itu sebenarnya bukan hanya pihak bank saja yang membutuhkan jasa security, semua juga sama. Artinya job security itu job security yang aman gitu kan ya sebenarnya dari sisi hukumnya. Tapi tadi tentu kita ingin mencari yang betul-betul aman, karena tadi di sana tuh agak-agak riskan juga ketika kita berdekat-dekatan langsung dengan sebuah pekerjaan yang di situ jelas-jelas menemui suatu keharaman. Maka lebih aman lagi kalau ada kesempatan untuk kerja di tempat yang lain yang betul-betul aman, saya kira itu akan lebih baik lagi. Tapi sisi hukum asalnya selama tidak melenceng dari jobnya sebagai security di sana, seorang ulama mengatakan bahwa itu adalah masih diperbolehkan selama hanya job di situ saja ya. Tapi tentu nanti sebagai seorang muslim juga tidak lepas kewajibannya untuk banyak menasihati di situ, kan banyak saudara-saudara kita juga yang terlibat untuk aktivitas ribawinya itu ya. Kita ingatkan bukan apa-apa karena sayang ya terhadap sesama saudara itu. Memang ini ada masalah khilafiyah di sini, tetapi tadi kalau misalnya mau yang nyari yang lebih aman,
mudah-mudahan mendapatkan pekerjaan yang lain yang di situ meskipun profesinya sebagai security tapi bukan di bank, mungkin security di toko gitu ya, yang aman gitu ya. Mangga itu akan lebih baik lagi di pabrik-pabrik, di kantor-kantor, insya Allah itu lebih aman lagi. Ya bahkan ada yang saklek mengharamkan juga ada gitu ya. Oh, kalau itu terkait semuanya ya jadi haram. Kalau saya sih tadi selama itu masih jobnya tidak melenceng, hanya sekedar sebagai security di sana, maka masih diperbolehkan. Karena memang ada ulama yang memperbolehkan. Tapi lebih afdol jika ada kesempatan untuk di tempat yang lain, silahkan untuk mencari di tempat yang lain. Gitu ya. Ada lagi Ustaz Aris? Ya, jazakallah khair Ustaz atas Oh iya. jawabannya. Tadi pertanyaan dari Pak Sony di Sadang ya. Ini pertanyaan yang kedua dari Ibu Ika Mustikasari. Dia bertanya, Ustadz mohon izin bertanya, kalau seorang istri membantu bekerja suami di luar rumah, nah ini bagaimana? Jazakallah khair. Iya. Itu Ustadz. Baik. Bagaimana kalau misalnya seorang istri membantu pekerjaan suami di rumah? Hukumnya adalah boleh kita seorang istri membantu pekerjaan suami di luar. Asal yang pertama tidak mengganggu kewajibannya di rumah sebagai ibu dan sebagai pengatur rumah tangga. Itu tidak boleh ditinggalkan. Karena itulah kewajiban utama seorang istri ketika di rumah sebagai umun warabbatul bait, sebagai ibu dan sebagai pengatur rumah tangga. Yang kedua, dia pun harus mendapatkan izin dari suami. Kalau suaminya tidak mengizinkan, maka seorang istri harus ikut untuk apa yang disampaikan oleh suami. Udah di rumah saja, dari kantor berhenti saja. Maka itu adalah hak suami karena tadi kewajiban yang utama seorang istri itu adalah di rumah ya, bukan mencari nafkah. Nafkah dalam rumah tangga bagi seorang istri tadi hanya membantu. Yang utama itu adalah seorang suami yang harus maju ke depan ya, pasang badan untuk mencari nafkah. Kenapa? Karena tadi nanti ada khawatir ada kewajiban yang lain yang terlalaikan, yaitu sebagai ibu dan sebagai pengatur rumah tangga. Kalau anaknya masih kecil mungkin masih belum terasa. Nanti kalau sudah besar banyak biasanya juga mulai terasa ikatan orang tua ibu dengan anak yang banyak saya mendapatkan keluhan ada kerenggangan-kerenggangan. Ya, kenapa? Karena memang dari kecil bertahun-tahun terus akhirnya dibiasakan jauh. Jadi kalau misalnya itu tidak mengganggu kewajibannya yang utama itu sebagai ibu dan sebagai pengatur rumah tangga dan mendapatkan izin dari suaminya, maka diperbolehkan. Sisi yang lain tentu harus diperhatikan ya, tentang jenis pekerjaannya dan yang sebagainya tentu itu harus diperhatikan. Tapi saya tidak ingin bahas sampai ke situnya. Ya, yang jelas ya harus halal, nanti sisi pakaian juga tetap harus syar'i gitu ya. Jangan sampai dalam rangka mencari uang kemudian hal-hal yang begitu dilarang. Halal sih halal pekerjaannya, tapi tadi mengharuskan misalnya berpakaian yang tidak syar'i gitu ya, maka itu yang juga harus diperhatikan. Nah, jadi begitu yang saya pahami, jadi boleh selama ya ada catatannya yang tadi disampaikan itu. Ada lagi Ustadz Aris? Waktu sampai jam 6.04 ya, maksimal. Berarti 2 menit lagi Ustaz. Iya. Ini ada pertanyaan sebenarnya serupa dengan pertanyaan yang tadi Ustaz. Cuma ada tambahan ini istri bekerja sebagai TKW di luar negeri. Nah, ini apa ada tambahan atau penjelasannya sama seperti tadi, Ustaz? Iya. Memang kalau sudah TKW itu jelas akan melalaikan kewajiban. Gak mungkin anaknya dibawa, ya gak mungkin. Gak mungkin suaminya diurusi, gak mungkin itu, ya. Maka bagi ibu-ibu yang memang ya Allah gitu ya butuh kesabaran sekali dalam kondisi yang ada sekarang. Dari sisi susahnya saya juga memang tidak bisa memungkiri ya.
Sekarang itu berat sekali untuk mencari nafkah. Bahkan banyak kesempatan itu memang diberikan kepada pihak perempuan dibandingkan kepada pihak laki-laki. Karena mungkin kalau di perempuan bisa jadi ya gampang diatur bagi pihak perusahaan, mungkin ya gampang, gak banyak protes-protes lah, mungkin sisi-sisi itu yang dilihat mungkin gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi sudah TKW, itu pasti akan melanggar banyak kewajiban sebagai seorang istri ketika ada di rumah. Kalau di sekitaran rumah ya masih memungkinkan. Ya kalau saya sih, kalau kepada ibu-ibu kalau memang mau membantu suaminya dengan segala kondisi yang ada saat sekarang ini, cari yang aman. Tadi yang aman itu tidak melalaikan kewajiban, tidak tetap mendapatkan izin dari suami gitu ya. Karena itu banyak nanti masalah di rumah tangga biasanya dari situ. Ya, biasanya dari situ. Saya dulu pernah diceritakan gitu ya, suaminya kerja, istrinya kerja. Istrinya lebih mentereng Pak, karirnya naik terus. Tapi dengan karirnya yang bagus itu, dia pulang jam 10 malam dari pagi Pak. Jam 10 malam, jam 11, hampir tiap hari. Diingatkanlah sama suaminya, biar tolong dong perhatikan anak-anak gitu ya. Ini real cerita real. Perhatikan anak-anak. Tapi dari situ dia gak terima, Pak. Gak terima. Karena dia sudah nyaman di situ. Ya, suaminya udah punya mobil, istrinya pun punya mobil. Lebih mentereng mobilnya. Karena memang posisinya lebih bagus. Ya, jenjang karirnya kebetulan rezekinya di situ. Cuma diingatkan dari situ saja, panjang urusannya, Pak. Panjang. Dan sekarang berpisah rumah tangganya itu. Ya Allah gitu ya, kasihan gitu ya. Awalnya dari situ. Awalnya dari ini. Jadi kalau pada yang masih muda-muda gitu ya, cari gitu ya. Kalau mau ya tadi selama seperti itu, karena kalau kadang-kadang ya mohon maaf, kalau sudah megang uang, kaum hawa ini, apalagi gede, kemudian agamanya kurang, ini nanti ikatan ke suami kurang gitu ya, ketergantungannya kurang gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, jadi kalau yang positif tadi itu akan melalaikan kewajiban, maka janganlah gitu ya. Dan memang harus bertanggung jawab juga orang-orang di atas gitu yang malah kita ekspornya ekspor tenaga kerja, bukan skill gitu ya. Harusnya itu urusannya memang urusan dengan pemerintah. Tapi ya beginilah memang kondisinya gitu. Boro-boro memperhatikan urusan nafkah, yang ada saja kita kesempatannya itu malah semakin hilang. Jadi Bapak Ibu hadirin Allah, mohon tetap bersabar dalam kondisi seperti sekarang. Kita saling bantu, saling mungkin juga kreativitas harus ditingkatkan. Sekarang kan bisa dengan cara online segala macam gitu ya. Itu saya kira lebih aman kalau mau bantu online gitu ya. Kan diam di rumah, anak tetap ada diperhatikan oleh kita. Nah gitu ya. Jadi kalau sudah kondisinya kayak tadi, saya kira itu sangat susah untuk terpenuhinya kewajiban sebagai umun warobbatul bait. Jadi kalau sudah seperti itu, maka akan selain hukumnya tidak diperbolehkan haram ya, ketika melalaikan kewajiban itu, maka akan banyak ekses-ekses yang nanti tidak baik ke belakangnya. Banyaklah kasusnya begituan. Nyari nafkah di sini suaminya malah nikah lagi gitu kan ya. Eh, gitu, udah nikah lagi atau uangnya dikirimin ternyata gak jadi apa-apa di sini. Saya dulu ada dititipin uang dari teman, tolong ngasih titip ya buat ke anak yatim. Saya cari anak yatim adalah salah seorang. Ternyata kemana ini? Bapaknya meninggal, ibunya pun meninggal. Gimana kronologisnya? Kronologisnya istrinya TKW, bapaknya di sini sakit, entah mungkin sakit pikiran atau sakit apa gitu, sakit juga akhirnya meninggal juga. Jadi malah gak punya ayah ibu dalam kondisi seperti ya Allah gitu, kasihan sekali. Tapi saya ketemu anaknya, kaget juga ketemu anaknya itu. Jadi pergaulannya udah luar biasa gitu ya. Oh perempuan pakai, ya Allah itu anak-anak sudah begitu.
ngeri. Kenapa? Ternyata lepas dari pengawasan orang tua. Orang tuanya udah gak ada semuanya. Ya Allah, saya ngelus dada juga, ya Allah, ini kasihan. Korbankan anak. Dan itu bukan satu dua loh, banyak yang begituan. Karena itu kerusakan udah kerusakan sistemik, ya bagian kerusakan sistemik bukan orang per orang. Jadi memang nggak bisa kita perbaiki hanya orang per orang saja. Baik Bapak Ibu hadirin itu yang bisa disampaikan oleh masih ada dua lagi. Singkat-singkat. Boleh, silakan ada singkat-singkat ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, Ustaz. Cik. Ini tadi, baik, masih ada dua. Ini tadi hubungannya dengan anak yatim. Ini ada pertanyaan juga. Ustadz izin bertanya, siapakah yang berhak atas nafkah anak yatim? Kakek, kakak, atau wali? Gitu, Ustadz. Iya. Baik, siapa yang berhak untuk menafkahi anak yatim? Nah, ini harus kita pahami juga bahwa ketika misalnya seorang ayah itu meninggal, maka yang harus nanti ikut memikul kewajiban itu adalah wali. Wali bukan hanya sekedar wali saat sekolah ya. Kalau kita kan orang tua atau wali gitu ya, cuma buat tanda tangan, terima rapot. Bukan. Tapi wali dia harus ikut menanggung nafkah anak, misalnya tadi adiknya itu meninggal punya anak, maka sebagai kakak laki-laki dia posisinya sebagai wali, maka dia wajib untuk ikut mengurusi anak dari adik, anak-anak dari adiknya yang meninggal itu, ya yang laki-laki ya. Terus gitu ya, dia punya yang meninggal itu punya kakak laki-laki, punya adik laki-laki yang di situ punya juga kelebihan harta, maka dia wajib untuk ikut menafkahi. Jadi memang posisi wali itu strategis nanti. Jadi wali harus memperhatikan. Nah, yang ada sekarang kita itu memang karena ketidakfahaman, jadi kita jarang mengenalkan anak kita itu dengan wali-walinya. Harusnya dikenalkan dengan walinya, bukan sekedar kenal, tapi kewajiban seorang wali pun harus difahami juga, bahwa kewajiban seorang wali ketika tadi misalnya terjadi kasus bapaknya meninggal, maka wali tadi kakak laki-laki, adik laki-laki, pamannya gitu ya, pamannya, uaknya, om itu harus ikut bertanggung jawab ya untuk mengurusi anaknya. Itulah hukumnya adalah wajib. Jadi bukan lepas, diambillah sama mereka sehingga orang tuanya itu ada, merasa ada lagi orang tuanya. Nah, cuma kan sekarang tadi ini kurang difahami yang begitu-begituan. Dikiranya wali itu buat nikahin doang gitu ya, buat nikahin doang sama buat terima rapot tanda tangan gitu ya. Bukan hanya itu, tapi tadi untuk urusan nafkah, pendidikan dan segala macamnya, maka wali harus ikut mengurusinya. Kemudian kalau memang itu juga tidak ada, maka negara yang harus juga ikut bertanggung jawab. Ujungnya sandarannya kepada negara. Kan katanya orang anak yatim dan orang miskin, anak yang fakir miskin, anak-anak yang terlantar gitu ya, dipelihara oleh negara. Ya, nggak tahu juga peliharanya apa gitu ya. Kalau kita kan melihara ayam, ingin pelihara itu kan jadi tambah banyak gitu ya. Apa yang dipelihara itu jadi dibiarkan gitu, tidak beranjak dari kehidupannya. Yang jelas itu abai sekarang, ya abai. Dan mereka yang di sana tentu bertanggung jawab nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Satu lagi, silakan Ustaz Aris. Satu, Ustaz, terakhir dari Ya. Umi Fatih. Ustadz, bagaimana sikap kita sebagai seorang istri jika ada suami yang tidak semaksimal mungkin untuk mencari nafkah, sehingga seringkali mengandalkan istri, bahkan jika diingatkan suka bersikap kasar. Apakah sikap istri yang mengalah itu lebih baik? Nah, gitu, Ustadz. Terakhir Ya. itu pertanyaan. Ya, baik. Bagaimana kalau misalnya suaminya lalai dalam urusan mencari nafkah, kemudian ketika diingatkan malah dia marah-marah. Nah, Bapak Ibu hadirin Allah, tentu kewajiban ini tidak akan menjadi pindah berubah ya ketika misalnya suaminya lalai. Suaminya tetap berdosa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban seorang istri untuk terus mengingatkan. Ketika misalnya susah juga mengingatkan, maka silahkan cari cara-cara yang lain. Contoh misalnya cara yang lain itu carilah orang yang mungkin didengar oleh suami itu untuk mengingatkan bahwa sikapnya itu adalah sikap yang salah, melalaikan
kewajiban untuk menafkahi anak istri itu jelas berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tadi kalau misalnya istrinya mau membantu karena memang misalnya kurang karena kelalaian sang suami, maka insya Allah tadi sudah disampaikan ketika dia juga ada rizki ikut menafkahi anaknya juga akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi bahwa mencari nafkah itu kewajibannya ada di tangan suami ya, ada di tangan suami, di tangan kepala rumah tangga. Itu yang tidak boleh hilang ya. Sementara istri sifatnya kalaupun dalam posisi tadi adalah membantu ya, bukan sebagai yang utama. Jadi kepada bapak-bapak mudah-mudahan tetap semangat untuk mencari nafkah. Yang penting kita melangkah ketika dalam kondisi susah seperti sekarang, jangan diam. Apa saja, melangkah saja. Insya Allah dari situ nanti Allah akan bukakan jalan-jalan rezeki itu. Tapi kalau kita diem di rumah, tidak mau melangkah, maka akan tertutup sudah. Susah kita untuk mendapatkan peluang-peluang untuk masalah rezeki itu. Jadi kalau misalnya ada yang seperti itu terus diingatkan, cari cara untuk bisa mengingatkan. Terus tadi ketika kita punya rezeki istri, kemudian entah dengan cara pun yang maksudnya dengan cara yang halal dan memberikanlah untuk ke anaknya, itu pun tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan berpahala. Tapi tadi ini tidak merubah kewajiban bahwa suamilah sebagai sebagai pemimpin yang berkewajiban mencari nafkah. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dari kebodohan saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Ustaz Aris ya telah mendampingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.